الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mari bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita awali dengan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, khususnya Abah Zain ya, yang masih belum sembuh dan lain-lain mungkin. Semoga diberi segera kesembuhan, dan manakala ada saudara-saudara kita yang sakit mungkin sudah parah, yang tidak ada harapan sembuh, kalau memang umurnya sudah, jatahnya sudah habis, semoga diberi husnul khotimah. Dan juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, khususnya para takmir, yaitu Abah Sokeh, kemudian Ustadz Hanif, yang terakhir Gus Fauzi, dan lain-lain. Semoga yang sudah meninggal dunia ini diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari diamini yang khusyuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi saudara-saudara kami yang sakit ya Allah. Wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kuliah subuh tahun ini enggak ada tema. Mudah-mudahan tema yang saya sampaikan ini belum pernah disampaikan, atau sudah pernah ya enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Mungkin beberapa kali. Tema hari ini adalah saya menyampaikan bagaimana cara takziah yang benar. Pun pernah? Tereng. Bagaimana caranya takziah yang benar? Ini sangat penting sekali. Berdasarkan pengamatan saya, kalau saya sempat takziah, ada beberapa orang saudara kita yang kurang pas di dalam melaksanakan takziah ini. Nah, ini merugikan ya kita sendiri dan juga merugikan mayit yang kita takziah ini. Dan ada doa-doa ini nanti bisa jenengan bawa. Kalau kurang tolong diperbanyak sendiri. Itu rupanya kurang ini. Ini hanya 50 lembar ini. Satu-satu kurang ini. Diperbanyak sendiri nanti ya. Nah, saya terangkan dulu ya.
Saya terangkan dulu. One tak dum saiki malah jenengan gak ngrungokno. Tapi tolong pun ngantuk ya. Tolong pun ngantuk, ini penting sekali. Sekedap hanya 15 menit ya. Tolong supaya enggak ngantuk jenengan wasaken kula. Lho nggih niku carane gak ngantuk, pun dingkluk. Nah dingkluk senajan gak ngantuk kula niki malah repot ngomong mek sapa aku iki. Tolong wasaken kula senajan kula mboten ganteng wasaken kula ya. Pertama para jamaah sekalian, saya mulai dengan sakit ya. Kalau kita ada saudara kita, tetangga kita yang sakit, ini menurut anjuran agama adalah kita dianjurkan untuk menjenguk ya. Pahalanya begitu besar. Wis konten mawon kesimpulannya. Lah di dalam menjenguk ini jangan sampai enggak berdoa. Ini nanti sudah saya tulis di sini doanya. Ini ada kisah nyata yang mengalami juga anggota takmir di sini pernah cerita sama saya. Waktu sakit di rumah sakit Saiful Anwar dulu tapi mun suwe nggih. Iki tiyange wonten tapi mboten kula sebut jeneng ini. Bahwa dia sakit kebetulan sebelahnya itu ada orang Kristen yang sakit. Jadi satu ruangan. Lah orang Kristen ini setiap dijenguk temannya pasti berdoa. Mbok dewe-dewe, mbok jamaah. Lah dia ini yang sakit anggota takmir sini yang sakit ini cerita sama saya, ya ono sing ndonga tapi arang-arang. Nah, ini menunjukkan bahwa kita kurang peduli terhadap doa ini. Dungane sing kula waca niku wau, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi, sebut yang sakit, wa anta syafi la shifaa illa shifauka syifaan la yughadiru saqama. Ini sudah saya tulis terjemahannya, makin jenengan bisa mengamalkannya. Nek mengamalkan doa-doa nanti jenengan saya anjurkan ndak usah ngenteni apal. Gowoe tulisane niki. Enggak apa-apa ampun isin-isin ya. Soalnya nek ngenteni apal kula kuwatir gak sida ngamalno, ngenteni apal. Soalnya ini arang-arang diwaca to, diapalno marino suwe gak diwaca ilang maneh. Mulane iki tolong di plastiki, perlu dilaminating cek awet ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari sakit sebelum meninggal ini sangat perlu kita amalkan kesunahan yaitu talqin. Ini para jamaah sekalian sangat perlu talqin. Ini yang dasar hukumnya kuat ya. Kalau talqin setelah dikubur, di kuburan itu khilaf ya. Kita sudah tahu semua. Kita menghormati menurut keyakinan kita masing-masing. Tapi kalau talqin menjelang mati ini tidak ada khilaf. Harus dilaksanakan, tidak ada khilaf nih. Jadi yaitu kalau ada orang selorone wis nemen, apalagi sunnah nazak, ini kita disunahkan menalkin, sangat dibutuhkan itu. Talqinnya adalah yaitu diajari membaca la ilaha illallah. Posisinya kalau yang halus ya, kalau bisa mujur ngalor, baik pangku atau sesuai dengan kondisi lah ya, seperti itu, sesuai dengan kondisi. Lah niki caranya nalkin ini saya membaca di kitab fikih sunnah itu caranya begini. Yaitu kita ajari lafal itu tadi, kalau sudah berhasil ya jangan diulang. Ini ada yang belum paham ini. Kalau si orang sakit ini sudah berhasil muni la ilaha illallah, jangan diulang. Cukup itu. Kecuali kalau yang sakit ini ngomong maneh, ngomong liyane la ilaha illallah. Diterangkan dalam kitab itu kuatir nek diulang malah menjengkelkan. Wis berhasil kok diulang-ulang jengkel. Di kitab keterangan seperti itu. Mungkin pengarang kitab ini mengadakan penelitian atau dia sendiri sudah pernah nazak ya, apa begitu ya. Apa begitu kita husnudzon saja, yang penting di situ. Jadi jangan diulang lagi kecuali kalau mengucapkan selain la ilaha illallah. Tadi ditunggui ya. Ini penting sekali para jamaah.
kita ajarkan kepada keluarga kita, nggih. Pesen anak-anak terutama diwuruki engko nek nalkin carane seperti ini, aku loro talkinin kaya ngene iki carane ya. Diwuruki la ilaha illallah, nek wis berhasil jangan diulang lagi. Yang ketiga yaitu ini, kalau kita mendengar, nah ini mulai takziah ya. Kalau kita mendengar berita kematian, nah biasanya untuk masjid niki saya contohkan diri saya sendiri, nyebut wong kok gak penak. Umpamane ada berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Ustadz Haji Arifin Tasrif umpamane ya, tak contohno awakku dhewe. Tak contohno awakku dhewe. Nyebut wong liya kok gak penak. Lah ini kita mendengar berita seperti ini atau HP ya, kita melihat HP, disunahkan membaca ini. Ya, didoakan, intinya doa. Yang mati itu kita doakan. Yaitu bunyinya begini. Ada 5 baris ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi sudah. Yang kedua, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu artinya dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Kemudian doanya ini, Allahumma ktubhu indaka fil muhsinin. Ya Allah, catatlah dia di sisimu sebagai orang yang baik. Nah, kita mulai mendengar itu sudah mendoakan. Mudah-mudahan menjadi orang yang baik. Kemudian waj'al kitabahu fi 'illiyin, dan jadikanlah catatannya dalam illiyin. Illiyin itu artinya yaitu kitab yang tertulis pokoknya kebaikan ya, kebaikan amal kebaikan. Dan yang terakhir wakhluf fi ahlihi fil ghabirin, dan gantilah ahlinya dalam kemuliaan. Artinya ahlinya di dunia itu kan sudah putus ya. Nah, ahli ganti di kuburan, semoga digolongkan orang dimuliakan, gitulah maksudnya ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, nah ini mulai kita kalau takziah ya, pertama datang itu usahakan seperti ini supaya sempurna. Datang menemui sahibul musibah, atau boleh datang menuju mayit dulu. Mayit itu biasanya kan di ruang tamu ya, mujur ngalon seperti itu biasanya ya. Kita boleh menemui keluarga dulu atau datang langsung kepada mayit itu berdoa. Ini tidak peduli sudah disuceni atau belum, tidak masalah karena bukan sholat ini ya. Boleh. Jadi kita datang ke mayit itu di hadapannya, hadap kiblat pastinya ya, dengan berdiri atau duduk membaca ini subhanal hayyil ladzi la yamut. Ini artinya maha suci Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati, memuji Allah dulu ya. Kemudian berdoa, Allahumma ighfir li hadzal mayyiti warhamhu. Ini kalau mayitnya apa? Laki-laki ya. Allahumma ighfir li hadzal mayyiti warhamhu. Ya Allah, ampunilah jenazah ini, warhamhu, dan rahmatilah. Kalau mayitnya perempuan, Allahumma ighfir li hadhil mayyitati warhamha. Kemudian ada lagi doa terusnya, Allahumma anis fil qabri wahdatahu. Kalau perempuan wahdataha. Ya Allah, gembirakanlah di dalam kuburnya atas kesendiriannya. Kemudian wa hurbatahu wa nawwir qabrahu atau qabraha kalau perempuan. Ya Allah, terangilah kuburnya. Jadi ini penting sekali. Jadi jangan para hadirin ya. Ini yang saya sertakan. Kita datang takziah itu enggak mau berbuat seperti ini. Kita sendiri rugi, ganjaran kurang, terus mayitnya ini ya kurang didoakan. Hanya kadang-kadang nuwun sewu, wis pokoke teko nemoni kanca-kancane ngobrol-ngobrol,
ya silakan boleh, tapi jangan sampai meninggalkan ini cek sempurna. Nuwun sewu, kadang-kadang ono guyon-guyon, guyu-guyu, kita anulah, kita kurangi. Itu suasana susah, kita jangan guyu-guyu sak karepe dhewe, kita kurangi lah. Boleh saja sambil silaturahim ngomong-ngomong boleh, tapi ini diutamakan. Menemui keluarga sahibul musibah, takon-takon ya apa lorone, kena loro dan sebagainya. Sambil ini namanya takziah, betul ini. Takziah itu apa sih artinya? Takziah apa artinya? Loh, tolong dijawab. Napa? Nyelamat, nyelawat. Oh, artinya takziah kok. Napa? Mengunjungi orang kesusahan. Ada lagi? Takziah artinya napa? Betul. Menghibur, ya. Takziah wis enggak apa-apa, sing salah mah enggak apa-apa. Kula luwih seneng nek takon ana sing jawab walaupun salah timbane meneng ae. Lah ngono to. Mboten napa-napa, jeneng ngaji ngeten iki. Asale garuh mangruh, lah ini perlu ngaji. Takziah itu artinya menghibur. Menghibur siapa? Ya menghibur keluarga juga. Sahibul musibah dihibur, wis susah, kelangan duit akeh, perlu nyumbang barang. Kula nuwun sewu niki kula anjuraken ya tiap-tiap kelompok sebaiknya membuat kotak amal utawa wis kerdus iku wae dicepakno. Lho, tempat sing strategis, kita nek takziah niki sangu ngono lho, sangu sesuai dengan kemampuan. Nek kate ngelungno nang sahibul musibah nek titik lah sungkan. Nah, terus terang mawon enggak? Sungkan. Ya, kate mau dhuwit 5.000 10.000 dilungno sahibul musibah ya rino ta. Kecuali nek atusan ngono ya. Lah mun dicepakno ae wis dicemplungno ngono wis. Kita mari budayakan nek takziah iku sangu. Ya, sangu nggawa dhuwit. Lah wong wedok-wedok biasae nggawa napa, Bu? Halo, mboten ngantuk ah? Alhamdulillah semawur berarti gak ngantuk. Nggawa napa? Oleh nggawa dhuwit kira-kira? Nun? Angsal. Menurut pengalaman saya pribadi, kula nate kepaten bojo kula biyen tahun 2007. Terus terang mawon manusiawi, kula luwih seneng oleh dhuwit timbangane beras. Lho nggih, nek dhuwit kan dimanfaatno sembarang kalir kena gawe nglironi biayae nang rumah sakit umpamane. Nek beras kate butuh dhuwit ler ngedol dhisik. Lah, mulane kula anjuraken lebih baik jenengan nek nyumbang niku ya ndak apa-apa, beras mie ya gak apa-apa yoan. Cuma dhuwit luwih apik, manfaate luwih akeh. Nah, kadang-kadang nuwun sewu tau krungu kula. Sawangane teko gak nggawa kresek utawa nggawa apa biasane? Panci ya. Kok ora pantes baki. Kok ora pantes. Ah siji maneh nek ngono kuwi. Wis gak usah isin-isin lah wis. Gak usah isin masing kelentung, sing penting amplope kandel. Nah, ngono. Luwih apik ngono, mboten napa-napa. Bu nggih. Napa? Nggih mboten napa-napa niku wau. Kebiasaan yang baik itu perlu dilestarikan, tapi kalau lebih baik itu perlu dirubah lah ngoten. Jadi saya anjurkan tiap RT atau ya kelompok lah, kelompok tahlil mamane menyediakan kotak khusus niku wau. Cek kita niki gampang ndeleh amal. Terus mari kita budayakan sangu. Jadi seperti itu. Kemudian yang ke doa niku nggih, pun nggih. Sekarang sambil ya, kita berdoa. Ini kalau ada kita kematian nang sahibul musibah ini intine ngeten lho ditungakno. Ya muga-muga nek basa Jawa nggih, cara Jawa mboten napa-napa. Semoga musibah ini menjadikan pahala atas engkau dan semoga diberi ganti yang lebih baik. Itu dungane wong sing musibah, kena musibah. Musibah apapun, kelangan ya umpamane. Musibah mboten kematian tok, terutama kematian. Niki dungane ngeten iki. Enten kula tulis pun.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Niki dungane niki anu nggih mboten gawe dhewe niki hadis niki. Seperti ini memang tuntunannya. Sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepadanya kita akan kembali. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik. Jadi umpamane kelangan sepeda motor, minta pada Allah, muga musibah ini beri pahala, terus diberi ganti yang lebih baik. Kelangan bojo umpamane, apa boleh berdoa seperti ini? Boleh terutama sing duda sing rondo nih, saya diamalaken nih. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Tidak apa-apa, ini tuntunan memang. Kalau jenengan pamane duda utawa rondo memang betul-betul kepingin ganti, pingin bojo, sebut saja ya Allah, maksud kula bojo ya Allah, bojo sing luwih apik. Lho mboten napa-napa niki. Mpun isin-isin nang Gusti Allah, gak usah isin-isin. Nek pancene sik butuh bojo ya. Pengalaman kula pribadi. Ya. Terus mari ngono, maksudnya ini adalah ganti bukan hanya bojo tok para jamaah. Nek jenengan umpamane gak butuh bojo sing duda rondo ya wis ganti lebih baik, Allah Maha segalanya. Digentri opo sing luwih manfaat, masih gak ndek bojo kalih bojo ganti yang luwih manfaat ndak apa-apa. Nah, ngoten, ganti apapun. Ini luas sekali ini ya. Khairum minha ini luas sekali. Nah, kemudian yang terakhir ini sekeliwat waktu nih, derengan. Digas ya. Yang terakhir, jangan sampai kita datang itu mboten nyolati ya. Jangan sampai kita takziah itu jangan nyolati. Nyolati ini sangat penting sekali. Orang yang mati itu tidak butuh apa-apa, hanya doa. Lah doa yang mustajab itu di dalam sholat. Mulane sholat jenazah itu ada doa untuk mayit. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Diterangkan dalam hadis itu semakin banyak yang nyolati, ada ulo lali nek disolati wong 40 manfaatnya ini, 100 manfaatnya ini. Semakin banyak semakin baik. Mulane kesimpulannya ojo sampai gak nyolati nek takziah itu. Ya memang dipersiapkan dari rumah, termasuk ibu-ibu, termasuk ibu-ibu jangan sampai nggak nyolati. Ini penting sekali. Insya Allah nanti kita kalau rajin nyolati jenazah, nanti kita kalau mati Allah akan menggerakkan disolati orang banyak. Yang paling akhir, kemudian kanang kuburan ya. Nah, kalau kita sempat mengantar ke kuburan dan diusahakan memang ya. Soalnya ganjaran ini kok lek nyolati tok oleh sak pira? Sak gunung. Nah, ngoten nah. Oleh sak gunung. Lek nyolati karo nganterno nang kuburan oleh 2 gunung. Lek nang kuburan tok gak nyolati oleh apa? Hadisnya bukan oleh sak gunung lho ya. Mboten. Sing oleh 2 gunung kudu nyolati karo nang kuburan. Nang kuburan tok gak ono keterangan oleh sak gunung, bukan seperti itu. Mulane rugi banget ya. Nek ana wong takziah gak nyolati nang kuburan tok melok, rugi banget iku. Saestu niki monggo usahakan sampai gak nyolati. Terus kalau kita ke kuburan, mari kita yang bener ya. Bagaimana sih yang bener nang kuburan itu? Ya kita ikuti mayat itu dikubur di mana, kita mendekat artinya, ya. Mendekat, ojo sampai ngadoh. Nek ngadoh engko di samping, kalau kita mendekat itu ada hikmahnya untuk kita. Kita menyaksikan saudara kita dikubur ngono ya dikubur ya. Aku bakal ya koyok ngono. Kita kembalikan. Inilah artinya setelah takziah kita menjadi orang yang lebih baik. Soalnya menyaksikan orang yang dikubur seperti itu. Nah, ngadohan kan enggak ketok ah. Terus mana? Ya nek Pak Mudin ndonga gak krungu, gak melok ndonga malih. Lah inilah. Ya biasanya mungkin nek nyedek kabeh ya gak cukup kira-kira ya. Yes pokoknya seperti itulah tuntunannya. Ojo sampai ngado teman-teman apa lagi nun saya ingatkan lagi.
wis ngadoh nduk kono guyu-guyu nduk kuburan itu kurang baik ya. Pun inilah yang saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat nggih. Tolong diamalkan supaya bermanfaat kita semuanya. Setelah kita doa, ini silakan nanti dibagi. Caranya terserah parweding lanang wedok ya. Terus mari ngono nek kurang tolong takmir anu ya. Memperbanyak din ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubaraka wa umuran tawilan mubaraka wa waladan salihan wa qalban khusyu'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.